Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 4 will present a material entitled Translation Quality atau penilaian kualitas terjemahan. Before going into the material, allow us to introduce ourselves. I am Lucy Angelina as a moderator and reader of slides 3 and 4. Definisi kualitas terjemahan. Kualitas terjemahan adalah terjemahan yang memiliki arti yang sama dengan teks aslinya dan memiliki susunan kata yang tepat, bebas dari kesalahan, dan konsisten secara internal. Selanjutnya, komponen kualitas terjemahan. Ada beberapa komponen kualitas terjemahan, di antaranya 1. Artinya. Terjemahan berkualitas tinggi akan menangkap makna teks sumber dan hanya makna itu. Kedua, kualitas ekspresi. Kualitas ekspresi juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Kealamian. Kealamian di sini maksudnya adalah terjemahan berkualitas tinggi akan menggunakan bahasa yang terdengar alami. Ini akan mengalir dengan baik dan mudah dimengerti dan tidak memiliki bagian yang canggung. Next, I invited Salma Ramlah to present slides 5 to 8. Time is yours. Baik, saya Salma Ramlah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagian daftar atau gaya. Terjemahan harus memiliki nada dan formalitas atau informalitas yang mirip dengan aslinya dan harus menggunakan gaya yang sesuai untuk tujuan atau fungsi teks yang dimaksudkan. Nah, register ialah formalitas atau informalitas kosakata dengan ungkapan. Nada adalah perasaan, emosi, sikap yang disampaikan dengan kata-kata. Gaya adalah pilihan kata dan juga struktur kalimat serta paragraf. Bagian C yaitu kemenduan. Untuk teks bisnis, sebagian besar klien menginginkan makna yang jelas sehingga terjemahan tidak boleh ambigu dan terbuka untuk salah tafsir. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan. Terjemahan berkualitas tinggi tidak akan memiliki kesalahan. Mereka adalah kesalahan ketik, tanda baca, ejaan, dan kesalahan tata bahasa. Ini merupakan sesuatu hal yang biasanya penulis salah terhadap terjemahan. Yang keempat adalah konsistensi. Yang pertama, bagian A, kosakata, ialah istilah baru ulang yang diterjemahkan dengan cara yang sama. Yang kedua atau bagian B yaitu tata letak dan performatan, yaitu mengenai font, ukuran font, indentasi, spasi, poin, penomoran, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah gaya dan daftar. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian hasil terjemahan. Pada bagian A atau struktur gramatika ialah pembahasan mengenai morfologi dan sintaksis. Dua hal tersebut merupakan pilar terpenting dalam tata bahasa. Sintaksis berbicara tentang jalinan atau relasi satu kata dengan kata lain yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Sedangkan morfologi membahas aspek internal kata. Sintaksis mempunyai peranan penting dalam sebuah penerjemahan. Selanjutnya pada bagian B yaitu pemakaian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan juga penulisan tanda baca. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada sekelompok saya. Next, I invited Ristalina to present slide 9 to 12. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristalina. Saya adalah pembaca slide 9 sampai 12. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis.
kalimat sangat mengutamakan informasi itu sehingga kalimat dapat terjamin. Ada 5 tingkat dalam memilih diksi. Yang pertama, literal atau harfiah, yaitu pemilihan kata yang tidak didasarkan semata-mata pada makna kata tersebut di kamus. Kedua, ada sintaktikal atau tata bahasa, yaitu pemilihan makna kata yang tidak didasarkan semata-mata pada susunan tata bahasa dalam bahasa sumber. Yang ketiga, ada idiomatikal atau peribahasa, yaitu pemilihan kata yang didasarkan pada kesepadanan idiom pada bahasa sasaran. Keempat, ada estetikal atau kesusastraan, yaitu pilihan kata yang sudah harus benar-benar mempertimbangkan mutu kesusastraan seperti konotasi dan irama, dan sebisa mungkin setia dengan mutu kesusastraan naskah asli. Etikal atau kesusilaan, yaitu pilihan kata yang didasarkan pada prinsip kepatuhan yang berlaku pada penutur bahasa sasaran. Bagian E, ada idiom, merujuk kepada pendapat para pakar bahasa dan terjemahan, maka penulis mendapati beberapa definisi idiom, yaitu antara lain, idiom adalah konstruksi yang kasih pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan ataupun diganti. Seorang penerjemah harus memahami terlebih dahulu definisi dari idiom ini, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengalihkan ungkapan ini dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara tepat. Bagian F, ada gaya bahasa. Pakar teori linguistik terjemahan dari Prancis, G. Moinin, ketika menyinggung masalah gaya bahasa dalam terjemahan, mengatakan bahwa adanya kata-kata yang mengandung kesamaan makna yang inheran dalam terjemahan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma gaya bahasa dalam bahasa sasaran. Setiap bahasa mempunyai sistem fungsional terkait dengan gaya bahasa atau stilistika. Next, I invite Ilham Ma'arij Aswati to present slide 13 to 16. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ilham Ma'arij Aswati, and well, in this video I will explain the next material. Okay, so the point is for this part in this slide is tell us about the opinion from Hurtado Albir. Okay, so menurut Hurtado Albir mengusulkan 4 prinsip dasar kriteria penilaian yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguji atau evaluator. Penguji ini harus setia terhadap kriteria yang ditetapkan dan yang diuji. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu penilai atau penguji hasil terjemahan seharusnya mempertimbangkan beberapa indikator-indikator penting. Kemudian kriteria penilaian bergantung pada konteks dan fungsi penilaian tersebut. Lalu yang terakhir, menjelaskan mengenai objek penilaian apa yang sedang dinilai. Kemudian kita berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang tujuan penilaian kualitas terjemahan. Menurut Larson, paling tidak ada 3 alasan menilai terjemahan. Pertama, tujuan penilaian kualitas terjemahan itu, penerjemah itu ingin meyakini bahwa terjemahannya itu akurat. Kemudian yang kedua, penerjemah ingin mengetahui apakah hasil terjemahannya itu jelas atau tidak samar. Jadi jelas lah, intinya clear. Kemudian yang ketiga di sini penerjemah itu ingin mengetahui apakah terjemahannya wajar, natural atau tidak. Baik, kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis penilaian kualitas terjemahan. Jenis-jenis penilaian kualitas terjemahan di sini
akan dipaparkan beberapa strategi penilaian kualitas terjemahan. Yang pertama mengenai uji keakuratan atau accuracy test. Uji keakuratan ini berarti mengecek apakah makna yang dipindahkan dari terjemahan sumber umum itu sama dengan yang ada di terjemahan sumber asal. Tujuan penerjemahan adalah mengkomunikasikan makna itu secara akurat. Kemudian beranjak ke slide selanjutnya, di sini menjelaskan tentang tujuan dari uji keakuratan menurut Larson. Yang pertama terdapat poin yang menjelaskan bahwa mengecek kesepadanan dari isi informasi. Kemudian yang kedua, setelah semua informasi diyakini telah ada, penerjemah perlu mencari masalah lainnya dengan cara membandingkan dari bahasa umum dengan bahasa asal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, I invited Ahmad Ardiansyah to present slide 17 to 20. Time is yours. Saya Ahmad Ardiansyah, saya akan menjelaskan materi pada slide ke-17 sampai 20. B. Uji keterbacaan atau readability test. Larson mengemukakan bahwa uji keterbacaan dimaksudkan untuk menyatakan derajat kemudahan apakah sebuah terjemahan itu mudah dipahami maksudnya atau tidak. Uji keterbacaan dilakukan dengan cara meminta seseorang membaca sebagian naskah terjemahan itu dengan keras. Begitu dia membaca, penilai memperhatikan di mana letak pembaca merasa bimbang. Kalau dia berhenti dan membaca ulang kalimat itu, maka penguji harus mencatat bahwa ada masalah keterbacaan. Kadang-kadang pembaca tampak berhenti dan bertanya-tanya mengapa bacaannya demikian. Uji keterbacaan menurut Larson di atas secara praktis sama dengan teknik membaca dengan suara nyaring. C. Uji kewajaran atau naturalness test. Tujuan dari uji kewajaran adalah melihat apakah bentuk terjemahannya itu alamiah atau sudah tepat dengan gaya bahasa sasaran atau belum. Tes terjemahan ini dinilai wajar jika makna dalam bahasa sumber dikomunikasikan dengan akurat. 2. Makna yang dikomunikasikan ke dalam bahasa sasaran menggunakan bentuk gramatika dan kosakata yang lumrah atau wajar. 3. Terjemahan itu mencerminkan tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks dan antar komunikan dalam bahasa sasaran. Uji kewajaran harus dilakukan oleh penilai yang sudah membaca seluruh terjemahan dan membuat komentar dan saran-saran yang diperlukan. Penilai harus terfokus pada tingkat kewajaran serta berupaya bagaimana meningkatkan kewajaran dan gaya bahasa dalam terjemahan. D. Uji keterpahaman atau comprehension testing. Newmar mengemukakan bahwa uji keterpahaman dilakukan untuk mengetahui apakah terjemahan yang dihasilkan itu dapat dimengerti dengan benar oleh penutur bahasa sasaran atau tidak. Uji keterpahaman menyangkut pengujian terhadap bahasa sumber, bukan pengujian terhadap responden. Tes itu bukan tes kemampuan, bukan pula menguji ingatan responden. Tes itu semata-mata untuk melihat apakah terjemahan itu dapat dipahami oleh pembaca sasaran atau tidak. Adapun langkah yang ditempuh dalam uji ini meliputi dua hal. Pertama, yaitu memberi tinjauan ulang. Dalam hal ini, responden diminta untuk menceritakan ulang atau memberi ringkasan isi naskah yang dibacanya. Tujuan menceritakan ulang adalah untuk melihat apakah alur utama kejadian atau alur tema jelas. Jika mereka dapat menceritakan dengan benar, maka terjelas bahwa terjemahan itu mengkomunikasikan pesan secara umum. Jika sulit menceritakan ulang terjemahannya, mungkin diperlukan revisi struktur wacana terjemahan. Langkah kedua untuk menguji keterpahaman adalah membuat pertanyaan mengenai naskah yang diterjemahkan. Pertanyaan itu harus disiapkan terlebih dahulu, tidak dilakukan secara tiba-tiba. Hal ini dapat memberikan waktu penilai untuk memikirkan hal-hal yang diharapkan responden pahami dan menentukan dengan tepat hal-hal yang dia ingin cek. Dengan cara ini dia dapat merumuskan pertanyaan dengan cermat sehingga ia dapat memperoleh informasi yang dia cari. Terima kasih.
Then I invited Nur Alfani Dwi Tahir to present slide 21 to 24. Time is yours. Saya, Nur Alfani Dwi Tahir, sebagai pemateri yang akan membawakan materi pada slide 21, 22, 23, dan 24. Uji kajian atau consistent check. Hal ini sangat diperlukan dalam hal-hal yang bersifat teknis. Kajian juga merupakan target yang dicapai dalam penelitian yang harus membutuhkan perhatian yang cermat. Dan pada pengecekan terakhir, format naskah dan materi pelengkap lainnya seperti catatan kaki, glosari, indeks, atau daftar isi harus diperiksa secara cermat. Terjemahan balik atau back translation. Sumarno menyatakan bahwa terjemahan balik atau back translation terjadi ketika suatu teks dalam bahasa A diterjemahkan ke dalam bahasa B. Demikian halnya Nababan mengemukakan penjelasan yang sama bahwa strategi lain yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas terjemahan adalah terjemahan balik atau back translation. Uji pengetahuan atau knowledge test. Uji pengetahuan atau knowledge test ini digunakan untuk menilai kualitas terjemahan teks teknik. Teknik ini dilakukan melalui pengujian pengetahuan pembaca tentang isi teks bahasa sasaran. Namun demikian tetap bahwa teknik ini pun melahirkan simpulan yang keliru perihal kualitas terjemahan karena alasan-alasan tertentu. Uji performansi atau performance test. Uji performansi atau performance test pada umumnya digunakan untuk menilai kualitas terjemahan dokumen-dokumen teknik, namun memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tidak mampu menilai kualitas terjemahan non-teknik atau misalnya teks sastra. Kedua, hasil terjemahan tidak selalu mencerminkan pesan secara akurat. Maybe that's enough for our presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.